Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Anak-anak kelas 5 yang hebat, soleh dan soleha, serta berakhlakul karimah? Oke, mudah-mudahan semuanya tetap bersemangat dan ada dalam keadaan yang sehat walafiat. Kini bertemu lagi dengan Ibu pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran keempat dengan muatannya yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat. Untuk muatan IPS KD 3.4 dan 4.4, kita akan membahas mengenai perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajah di Indonesia membuat kondisi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Salah satunya akibat adanya tanam paksa dan kerja rodi, sehingga memunculkan politik etis dan politik balas budi, yang akhirnya berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional. Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal diantaranya adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Kemudian, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Dan adanya sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Ini yang merupakan faktor internal atau dari dalam bangsa Indonesianya itu sendiri. Kemudian, faktor eksternalnya diantaranya adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Dan adanya kebangkitan nasional bangsa-bangsa tetangga. Kalau faktor eksternal maksudnya adalah faktor dari luar selain dari dalam bangsa Indonesianya itu sendiri. Untuk masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu perhatikan tabel yang Bu Guru sajikan. Yang pertama, periode tahun 1900-an itu disebut masa kebangkitan nasional. Kemudian periode tahun 1920 sampai dengan 1927 itu disebut dengan masa radikal. Dan periode tahun 1930-an itu disebutnya dengan istilah masa modern. Mari kita bahas karakteristik organisasi dari masa ke masa. Pertama, masa kebangkitan nasional. Karakteristik organisasinya yaitu adanya babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Contoh-contoh organisasinya diantaranya Budi Utomo, Sarekat Islam, Inisiatif Partai, kemudian Muhammadiyah. Dan pada masa radikal, karakteristik organisasinya diantaranya adanya pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Kemudian, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya yaitu Perhimpunan Indonesia atau kita sebutnya atau singkatannya adalah PI. Kemudian Partai Komunis Indonesia. Kita sering dengar yang ini ya, namanya apa? Singkatannya PKI. Kemudian Partai Nasional Indonesia, disingkatnya yaitu PNI.
Untuk masa moderat, karakteristik organisasinya diantaranya adanya pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Kalau tadi secara keras ya, yang di masa radikal. Kalau pada masa moderat itu lebih kooperatif. Kemudian adanya atau memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan istilah DPR, tapi zaman dulu ini namanya Volksrat. Contoh organisasinya yaitu Gerindra dan Gerindo. Mudah-mudahan bisa dipahami masa-masa pergerakan nasional di Indonesia menurut sifatnya. Untuk muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5, kita akan membahas mengenai membuat pertanyaan teks narasi. Selain dengan menjawab pertanyaan dan mengelompokkan informasi, kita juga dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Terus kata tanya yang kita gunakan seperti biasa kita menggunakan apa? 5W1H. Masih ingat 5W1H itu apa saja? Inilah bahasa Indonesianya. Kita menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kita lanjut ke dalam muatan berikutnya ya. Untuk muatan terakhir pada pembelajaran kali ini yaitu muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kita mempelajari tentang memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Kongres Sumpah Pemuda II ini merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yang sudah tidak asing dan sering kalian dengar, bahkan sudah pernah dipelajari, yaitu Sumpah Pemuda. Siapa yang masih ingat isi Sumpah Pemuda? Nah, berikut Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inilah isi dari teks Sumpah Pemuda ini. Alhamdulillah, dengan mengucap hamdalah, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kita insya Allah bertemu lagi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda. Tapi tetap pesan Ibu, dibaca, dipelajari kembali semua materi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi tidak lupa. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap bersemangat belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Oke, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.